Yo Bremers, welcome back to Brem Brem YouTube channel. Oke Bremers, di video kali ini yang mau kita bahas adalah head unit terbaru dari Hirodio Automotive. Yes, ini brand berulah lagi di Indonesia ya Bremers. Dia ngeluarin produk yang super duper bagus. Bagusnya kayak gimana sih? Dan apakah bener memang bagus? Atau cuma omongan Andre doang? Ayo, check it out. Oke Bremers, ini dia produk terbaru dari Hirodio Pro Series. Hirodio Pro Series ini terdiri dari ukuran 9 inch dan juga 10 inch. Seperti biasa, kita mau bahas detail-detailnya. Kita mulai dari spek. Layarnya sudah 2K True Tone. Jadi layar resolusi 2000 dengan warna asli katanya. Dan juga head unit ini sudah built-in kamera 360. Plus dia tersedia dalam RAM 8GB dan ROM 256GB. Kayaknya gue juga hampir nggak pernah operasionalin head unit Android dengan kapasitas sebesar itu ya. Kalau biasanya kan 8128, ini 8256. RAM 8GB, penyimpanan 256GB. Jadi teman-teman buat kalian yang pakai HP Android, kalau buka multi aplikasi masih ngelek-ngelek, nih, kalian kalah sama head unit ini. Ini aja ditaruh di mobil nggak buat teleponan atau main sosmed pribadi. Chip prosesor quad-core ARM Cortex. Anjay, keren gitu dari namanya. Kayak gue nggak terlalu tahu ya, gue nggak terlalu ngerti. Pokoknya prosesornya bikin kenceng. Terus ini salah satu fitur terbaik yang gue suka banget, layar deckless. Jadi nggak ada button volume, nggak ada button power, nggak ada button home dan lain-lain gitu ya. Oh masih ada nih button powernya, tapi dia udah nggak ada di samping lagi. Jadi benar-benar ini bisa dibilang kayak dari bawaan mobil dan tampilannya tuh kayak bawaan mobil yang mobil mahal. Plus ini bisa dibuang juga nih. Anjay. Bisa di naik turunin menunya. Terus ya seperti biasa lah ya, kalau head unit Android bisa Netflix, bisa YouTube, bisa Apple Music, Spotify, Deezer, Tidal, pecinta audio, lain-lainnya gitu. Kalian bisa download aplikasinya, kalian bisa pakai di sini. Tapi kalau Netflix kayaknya serentak sama ya sedunia, karena kebanyakan HU Android gini belum beli license-nya. Jadi kalau Netflix biasanya masih harus pakai APK dari brandnya. Next. Bluetooth 5.0. Jujur gue belum pernah cobain Bluetooth-nya, tapi kalau by specification ya 5.0 harusnya oke. Ngurangin delay, suara harusnya lebih jernih, suara harusnya lebih detail, suara harusnya lebih enak lah. Next, head unit ini sudah support HDMI. Jadi buat kalian kalau misalkan mau konekin Nintendo Switch, game-game konsol lainnya gitu ya, buat anak kalian udah bisa konekin ke head unit ini via HDMI. Lumayan lah ya buat seru-seruan kalau di jalan. Terus tadi juga kan gue udah sempat bahas tuh kamera 360. Kamera 360-nya ini bisa dua tampilan, 2D dan juga 3D. Dan gue pengen lurusin juga sedikit nih. Buat teman-teman yang ngomong kamera 360 itu harus bisa ngeliat dari atas. Nggak men, itu salah. Kamera 360 itu yang dimaksud kita dapat 4 kamera meliputi 4 angle area mobil. Makanya disebut kamera 360. Kalau kalian bilang 360 itu harus bird view, nggak semua 360. Tapi kebetulan head unit ini kan udah built-in nih, dia bisa bird view yang 360 dari atas maupun 2D masih yang kayak tampilan zaman-zaman jadul gitu. Sudah built-in DSP, bisa split equalizer depan dan belakang. Jadi nggak cuma asal built-in DSP-an, bisa ngeset crossover, feather balance, time alignment dan gitu-gitu lah ya. Plus tambahan lagi nih untuk spek audionya. Head unit ini udah capable output optik. Jadi buat kalian pecinta audio dengan file yang jernih, dengan quality yang oke, kalian suka pakai digital output, udah tersedia output optical. Nah, ngomong-ngomongin tentang audio, nih jarang-jarang gue nemu head unit Android yang spek audionya tuh bener-bener bagus. Jadi banyak dari dulu, ini menurut gue, unit Android banyak yang ngomong suaranya bagus, tapi berdasarkan data apa? Ini gue mau nyampein informasi dari data yang gue dapat kalau head unit ini chipset audionya sudah bagus. Bisa dibilang tuh high sound quality. Jadi belum true lossless, tapi dia udah pakai chipnya AKM.
Jadi secara suara harusnya GG. Ini salah satu dari history yang tidak tercatat ya, Bremers. Kalian bisa main ke Brem Experience Store, rasain demo audio di sini dengan validasi atau bukti lah ya. Mau denger suaranya kayak gimana? Kita udah record cukup panjang tadi audionya, mainkan. Kita kasih lagu akustik dan ada vokal laki-laki ya. Thank you, Randy Newman. Folks do the things they do. I don't know why. So hard just to get through. I don't know why they're going far for you, but I sure know what love can do. I don't know why. Some days you just can't explain. Don't know why. Next kita masuk ke fitur. Kayaknya fitur semuanya ujung-ujungnya basic-basic aja gitu. Video output kalau kalian mau pakai headrest bisa connect. Output audio ada high input, low input. Habis itu oh ini ada HDMI tadi ya di spek ya kita sebutin juga. Ya kalau secara fitur juga YouTube, Spotify segala macam. Begitu-begitu aja. Next, lebih detail lagi gua mau bahas tentang desain fisik produk ini. Physically ya, secara fisik ini dia mesinnya mesin-mesin yang Android gepeng, bukan mesin double din zaman dulu. Jadi kalau kalian ganti pakai frame-frame head unit Android udah jauh lebih gampang karena layarnya udah jadi satu ya. Tinggal beli frame yang cocok dengan mobil kalian, tempel ke frame, baut, pasang. Penampilan nih, user interface. Sekali lagi, makanya kenapa gue bilang nih brand GG banget gitu ya. Gue nggak pernah nemu user interface kayak gini dimanapun. Silahkan cari di YouTube, cara internasional, brand head unit Android punya tampilan interface kayak gini. Kalian nggak bisa beli user interface kayak gini dimanapun. Hands down, one of the best se-Indonesia. Pengen debatin? Silahkan komentar. Sekarang kita masuk di kelebihan dan juga kekurangan produknya. Yang pertama kita bahas tentang kelebihan dulu. Menurut gue kelebihan pertamanya user interface nggak tertandingi di Indonesia. Yang kedua dengan harga segini ya kita bisa dapetin produk ini sudah built-in dengan 360. Harganya berapa? Tunggu sampai akhir video, sabar. Yang ketiga dari brand ini yang gue suka ya speknya itu no bullshit. Jadi tadi si quad core ARM Cortex itu pas gue pakai gue coba pindah-pindah aplikasi buka multi aplikasi itu ternyata beneran memang OP banget. Jadi bisa dibilang dari 8128 atau 8256-nya pun juga GG banget. Yang keempat nih, produk ini ya kalau kalian beli produk ini pasti kan kalian beli brandnya dong. Yang gue suka dari si brandnya ini, after salesnya oke banget. Kenapa gitu? Walaupun gue penjual, gue sering banget nyalurin customer gue ke customer service brandnya ini. Yes, Herodio. Jadi mereka punya tim Hero Care yang dimana after gue bantu share kontak customer gue ke Hero Care ini, semua masalah tuntas dibantu sama mereka. Gue dikasih opsi untuk penyelesaian masalahnya doang. Jadi kalau kalian nih teman-teman di luar sana yang beli head unit ini melalui online, nggak jelas sumbernya dari mana, garansi dan lain-lain kalian nggak dipertanggungjawabkan sama toko belinya. Kalian tinggal kontak sama Hero Care, kalian tanya, konsultasi sama mereka, tapi make sure ya tunjukin invoice belanjanya, jangan ada yang ditutupin, saling jujur dari dua sisi. Ini jujur, GG banget.
Kelebihan yang kelima, gue suka banget selain mereka udah built-in 360, kalian bisa pilih mau pakai kamera 360 yang chipnya pakai Sony atau enggak. Men, lu bayangin men, itu kan lebih personalize. Ini lu dikasih opsi sebagai customer mau pilih yang mana, pakai kamera 360 atau enggak. Kamera 360 kameranya mau pakai yang bagus atau enggak? Kepo kan? Ini pertanyaan pasti ke harga. Tenang. Sekarang kita bahas kekurangannya dulu. Yang pertama, menurut gua kekurangannya dari deckless. Jadi ya sebenarnya ini kekurangannya nggak tertuju cuma pada produk ini sih, tapi beberapa produk lain yang deckless menurut gua. Kalau gua pakai mobil yang nggak ada remote steeringnya itu akan lebih ribet karena gua harus membiasakan diri gua sambil nyetir, mencet dengan tepat gitu, naik turunin volume, pindah aplikasi, next music, terus balik ke maps lagi. Terus yang kedua, kenapa produk sebagus ini cuma harus pakai frame head unit Android? Kenapa nggak mereka bikin spek head unit seperti ini tapi dengan desain yang universalnya? Kalau kalian belum tahu, Hirodio itu punya tipe namanya Hirodio Alpha 10. Jadi si Alpha 10 ini dia punya layar floating dan mesin double din yang masih kotak begitu tuh. Jadi buat mobil-mobil yang agak lama nggak perlu ganti frame OEM gitu. Bisa dibilang lebih minim budget lah. Tapi ya maksudnya di luar kekurangannya ya, lu minim budget tapi kalau dapat kualitas kayak gini susah juga kan. Pasti lu harus ngeluarin budget lebih untuk dapetin kualitas kayak gini. Kekurangan nomor 3. Jujur sih gue belum tahu kekurangan lainnya apa. Mohon maaf ya bromers ya. Tapi buat teman-teman yang lain nih, menurut kalian kontra yang ketiga dan 4 dan 5, 6, 7, 8 lainnya apa? Gue pengen tahu. Menurut kalian bagusnya dari head unit ini apa dan kurangnya di mana? Seperti biasa, kolom komentar. Next. Oke, kita bahas topik terakhir dari konten video ini. Harga men. Harga dari produk ini start dari 8550. Kalian boleh pilih kalian butuh 9 inch atau 10 inch. Terus yang built-in kamera 360 gimana nih Andre? Gue pengen tahu, kepo nih gue. Jadi untuk include kamera 360-nya yang basic itu di harga 2498 dan kalau kalian pakai yang bagusnya, chipnya pakai yang Sony itu di harga 2998. Berarti bedanya cuma gopeceng men, 500.000 aja. Kalian dapetin chip kamera Sony. Dan balik lagi, gue pengen jelasin buat kalian yang nggak pernah nyobain kamera mundurnya Hero atau kamera yang Hero punya, men kalian datang ke Brem-Brem, di sini gue ada demo, gue bisa kasih lihat kalian kamera yang Hero punya, kualitasnya itu ya jujur ya, ini menurut gue worth it banget. Ya wis, oke Bremers, sekiranya itu aja yang bisa gue bahas dan pengen gue sampaikan dalam video ini. Menurut kalian kalau ada yang kurang, silahkan komentar di bawah. Dan gue Andre undur diri, jangan lupa buat like, comment, subscribe, share ke teman-teman atau keluarga yang butuh ini. See you on the next video.